Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arnia Oktavianda Putri, NPM 18149. Saya akan menjelaskan hasil tugas saya, yaitu penelitian yang berjudul Pengaruh Positif pada Asosiasi Merek dan Personalitas Merek Produk Sari Roti secara simultan terhadap keputusan pembelian konsumen di Kota Padang. Jadi di sini saya akan menjelaskan dari bab 1, yaitu pendahuluan 1.1 latar belakang penelitian. Dengan semakin meningkatnya laju perekonomian saat ini disertai dengan pesatnya tingkat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka hal ini akan mempengaruhi terhadap peningkatan ekonomi masyarakat. Hal ini terjadi seiring dengan semakin cepatnya perkembangan zaman, sehingga secara tidak langsung akan mempengaruhi selera konsumen dalam memiliki barang atau jasa yang sesuai dengan kebutuhannya. Dengan bervariasinya produk yang ditawarkan di pasaran ini akan membuat konsumen harus lebih selektif dalam memilih suatu produk atau jasa. Konsumen akan mulai melihat suatu merek yang mereka yang mampu memenuhi kebutuhan, sehingga kemudian akan sampai pada tahap di mana seorang konsumen memiliki untuk mengkonsumsi suatu produk, tidak hanya berdasarkan fungsi dasarnya. Hal ini dikembangkan menjadi keinginan kesundar, yaitu keinginan untuk mengkonsumsi suatu produk dengan merek tertentu yang dapat memenuhi kebutuhannya. 1.2 Perumusan masalah penelitian. 1. Seberapa besar pengaruh positif asosiasi merek Sari Roti terhadap keputusan pembelian oleh konsumen? 2. Seberapa besar pengaruh positif personalitas merek Sari Roti terhadap keputusan pembelian oleh konsumen? Yang ketiga, seberapa besar pengaruh positif citra merek yang meliputi asosiasi merek, personalitas merek secara simultan pada Sari Roti terhadap keputusan pembelian oleh konsumen? 1.3 Tujuan penelitian. 1. Untuk mempengaruhi positif asosiasi merek Sari Roti terhadap keputusan pembelian oleh konsumen. 2. Untuk mempengaruhi pengaruh positif personalitas merek Sari Roti terhadap keputusan pembelian oleh konsumen. Yang ketiga, untuk mempengaruhi positif citra merek yang meliputi asosiasi merek, personalitas merek secara simultan Sari Roti terhadap keputusan pembelian oleh konsumen. 1.4 Manfaat penelitian. Bagi penulis, tulisan akhir merupakan serangkaian penelitian yang digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan dan memperluas wawasan atau mempengaruhi secara selaku penulis, yang selanjutnya menjadi khazanan ilmu pengetahuan bagi penulis sehingga bermanfaat bagi penulis sebagai marketer profesional, bagi lembaga pendidikan sebagai masukan yang membangun guna meningkatkan kualitas lembah pendidikan yang ada, termasuk pada pendidikan yang ada di dalamnya, dan penentu kebijakan dalam lembaga pendidikan serta pemerintah secara umum. Dapat menjadi pertimbangan untuk diterapkan dalam dunia pendidikan pada lembaga-lembaga pendidikan yang ada di Indonesia sebagai solusi terhadap permasalahan pendidikan yang ada. Selanjutnya, bagi ilmu pengetahuan, menambah khazanah keilmuan tentang pemberitaan media online yang mempengaruhi citra merek di masyarakat dan citra merek yang mempengaruhi terhadap keputusan pembelian. Juga pemberitaan online yang mempengaruhi keputusan pembelian yang dimoderat oleh citra merek. Selanjutnya yaitu bab 2 kajian teori di mana 2.1
landasan teori, sebuah konsep yang tertata rapi dan sistematis, memiliki variabel dalam penelitian karena landasan teori menjadi landasan yang kuat dalam penelitian yang akan dilakukan. Selanjutnya, penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan sebagai acuan. Selain itu, untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian. Yang selanjutnya, kerangka konseptual. Penelitian adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep atau terhadap konsep yang lainnya di mana yang ingin diteliti. Kerangka konsep ini digunakan untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar tentang suatu topik yang akan dibahas. Dan selanjutnya, hipotesis penelitian dapat dijelaskan dari berbagai sudut pandang, misalnya secara etimologis, teknik dan strategis, dan lain sebagainya. Bab 3 yaitu metode penelitian. 3.1 Desain penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian survei. Dalam penelitian survei, informasi yang dikumpulkan dari responden dengan menggunakan kuesioner. Penelitian survei ini adalah mengumpulkan data yang menggunakan instrumen kuesioner atau wawancara untuk mendapatkan tanggapan dari responden. Format eksplanasi survei pada penelitian ini dilakukan untuk memperoleh sejelas hubungan antara asosiasi merek, citra merek, dan sikap mereka terhadap ekuitas merek PT Sari Roti Kota Padang. Penelitian ini berdasarkan tingkat eksplanasinya digolongkan dalam penelitian asosiatif. Penelitian asosiatif merupakan penelitian yang mencari hubungan antara pengaruh sebab akibat, yaitu hubungan pengaruh variabel bebas X terhadap variabel terikat Y. Yang selanjutnya yaitu 3.2 tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di Kota Padang, di Jalan Jen Ayani, Kampung Jauh, Kecamatan Kota Padang, Sumatera Barat. Waktu penelitian ini dilakukan pada tanggal 11 November 2019. 3.3 Variabel penelitian. Tidak terdapat pengaruh positif pada asosiasi merek X1 produk sari roti terhadap keputusan pembelian konsumen Y di Kota Padang. Terhadap pengaruh positif pada asosiasi merek X1 produk sari roti terhadap keputusan pembelian konsumen Y di Kota Padang. Selanjutnya yaitu populasi dan sampel, di mana populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai ikatan yang karakteristik tentang yang ditahapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi penelitian ini adalah konsumen yang memakai produk atau jasa PT Sari Roti di Kota Padang. Yang kedua yaitu sampel, adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut dengan jumlah sampel. Yang 3.5 jenis data, sumber data, di mana sumber data secara langsung diperoleh dari sumber penelitian ini adalah responden, yaitu pengguna jasa dan produk PT Sari Roti Kota Padang. Untuk memperoleh data primer ini, penulisan memberikan angket pertanyaan atau kuesioner kepada responden, dan jawaban responden dijadikan sebagai data primer. Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis kuesioner, yaitu bertujuan kepada konsumen PT Sari Roti Padang untuk mengunjungi sebesar sebanyak 100 explain.
dan semua kembali sebanyak 100 eksemplar. Adapun kesulitan dalam penyebaran dalam penggunaan penggunung dengan mengisi kuesioner pada hasil data yang diperoleh dalam menyebarkan akan digunakan untuk analisis. 3.6-nya yaitu teknik pengumpulan data. Kuesioner yaitu teknik pengumpulan data, cara membuat daftar pertanyaan yang diisi oleh para responden yaitu yang menggunakan jasa dan produk pada PT Sari Roti di Kota Padang. Selanjutnya, instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner yang bertujuan untuk menggunakan data kualitas jasa, bauran promosi, kepuasan pelanggan. Langkah awal dalam menyusun instrumen adalah membuat kuesioner. Penyuruhan ini ke instrumen dalam penelitian ini didasarkan pada konstruksi teoritik yang telah disusun sebelumnya. 3.8 yaitu uji variabel dan uji reliabilitas. Uji variabel yaitu digunakan untuk mengetahui sejauh mana suatu alat ukur dapat digunakan untuk mengukur apa yang ingin diukur. Variabel ini berasal dari kata validity yang berarti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur melakukan fungsi ukur sesuai instrumen pengukuran dapat dikatakan mempunyai validitas yang tinggi. Dengan demikian, valid tidaknya suatu alat pengukur tergantung pada mampu tidaknya alat ukur tersebut mencapai tujuan pengukuran yang dikehendaki dengan tepat. Selanjutnya yaitu uji reliabilitas berkaitan dengan ketepatan produk pengukuran dan konsisten. Suatu alat ukur dinilai reliable jika pengukuran tersebut menghasilkan hasil-hasil yang konsisten dan stabil dari waktu ke waktu. Uji reliabilitas bertujuan untuk menguji ketepatan instrumen pengukuran dengan konsumen di antara butir-butir pertanyaan dan suatu instrumen. Reliabilitas berkaitan dengan ketepatan prosedur pengukuran dan konsisten data yang tidak reliabilitas, tidak andal, tidak dapat diolah lebih lanjut karena akan menghasilkan kesimpulan yang bisa suatu alat ukur yang dinilai reliable jika pengukuran tersebut menunjukkan hasil-hasil yang konsisten dari waktu ke waktu. Dan hanya itu yang bisa saya jelaskan. Kalau ada salah atau yang janggal, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.